Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, seorang pemuda duduk termenung di atas batu besar di pinggir hutan. Namanya Tira Wijaya. Wajahnya penuh dengan kegelisahan, mata tajamnya memancarkan kecerdasan yang tajam, namun ada kerisauan yang menggerogoti hatinya. Tira adalah seorang pendekar muda yang dikenal di kalangan penduduk desa sebagai pemuda yang luar biasa. Kehebatan dalam seni bela diri, terutama dengan golok, membuatnya dihormati banyak orang. Namun di balik semua kemuliaan itu, ada sebuah beban yang semakin hari semakin berat dipikulnya. Tira tahu bahwa tak ada yang gratis dalam hidup ini, terutama dalam dunia para pendekar yang terlibat dalam kekuatan magis dan ilmu gaib. Golok yang ia miliki, golok naga kesetiaan, bukanlah benda sembarangan. Golok itu adalah senjata legendaris yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga menyimpan kutukan yang mengikat pemiliknya. Golok naga kesetiaan tersebut merupakan warisan dari gurunya, Ki Lurah Naga. Sejak kecil, Tira dididik oleh Ki Lurah Naga yang merupakan seorang pendekar sakti dari perguruan yang kini telah lama terlupakan. Ki Lurah Naga dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu hitam yang sangat kuat, dan tak ada yang bisa menandinginya dalam pertarungan jarak dekat. Namun, semakin Tira tumbuh dan belajar, semakin ia merasa ada yang aneh dengan golok tersebut. Golok itu seolah memiliki nyawa dan kehendaknya sendiri. Setiap kali Tira memegangnya, ia merasa ada kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya, seakan-akan golok itu memanggilnya untuk melakukan hal-hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Puncak kegelisahannya terjadi pada suatu malam, ketika ia menemukan sebuah kitab kuno milik gurunya. Kitab itu berisi ajaran-ajaran yang sangat mengerikan tentang bagaimana golok naga kesetiaan bisa digunakan untuk memanggil makhluk-makhluk gaib dari dimensi lain. Dalam kitab tersebut juga terdapat sebuah ritual yang mengharuskan pemilik golok untuk membuat pilihan antara mempertahankan kesetiaannya pada guru atau membebaskan dirinya dari kekuatan gelap yang telah mengikatnya. Tira tidak bisa melupakan apa yang ia baca di dalam kitab itu. Ketika ia kembali ke perguruan Ki Lurah Naga, ia melihat gurunya sedang mempersiapkan suatu ritual besar. Ada sesuatu yang janggal dalam setiap gerakan gurunya. Tira merasa bahwa Ki Lurah Naga telah terjerumus jauh lebih dalam kegelapan daripada yang ia bayangkan. Golok naga kesetiaan, Tira. Kekuatan sejati hanya bisa didapatkan dengan pengorbanan, kata Ki Lurah Naga dengan suara yang bergetar, seolah ada kekuatan yang menguasai dirinya. Tira tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia merasa bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Pada malam itu juga, Tira membuat keputusan besar. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan golok itu, dan apakah kesetiaannya kepada Ki Lurah Naga masih layak untuk dipertahankan. Saat bulan purnama terbit tinggi di langit, Tira memutuskan untuk pergi meninggalkan perguruan. Golok naga kesetiaan terbalut erat di pinggangnya, namun dalam hatinya, ia merasakan sebuah keinginan yang kuat untuk melawan takdirnya. Namun, saat ia melangkah menuju pintu gerbang perguruan, ia mendengar suara berat dan menggetarkan dari belakangnya. "Tira, kau tidak bisa lari dari takdirmu," suara Ki Lurah Naga bergema, penuh dengan amarah. Tira menoleh. Gurunya berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh dengan kekuatan gelap yang kini tampak jelas. "Kau akan menyesal telah memilih jalan ini, Tira." Perlahan, Tira melepaskan golok naga kesetiaan dari pinggangnya. Tangan kanannya menggenggam erat pegangan golok, sementara dengan hati yang penuh keraguan, ia menghadap gurunya. "Jika harus mengorbankan kesetiaanku untuk kebenaran, aku akan melakukannya." Tira mengucapkan kata-kata itu dengan mantap, meskipun hatinya berdebar.
Dengan langkah tegap, Tira melangkah pergi, meninggalkan gurunya yang kini menjadi musuhnya. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan gemuruh dari dalam goloknya, seakan-akan golok itu memberontak dan ingin menariknya kembali. Namun, Tira tak gentar. Ia tahu bahwa meskipun perjalanannya akan penuh dengan bahaya, ia harus menemukan jawabannya sendiri. Perjalanan menuju kebenaran telah dimulai. Namun, Tira tidak tahu bahwa keputusannya untuk melawan takdirnya akan membawanya ke dalam sebuah pertarungan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dan golok naga kesetiaan, yang dulu menjadi simbol kesetiaannya, kini menjadi kutukan yang akan mengejar langkahnya, membawa bencana yang lebih mengerikan dari yang pernah ia duga. Tira Wijaya melangkah melewati hutan yang gelap, suasana sepi menyelimuti. Hanya terdengar suara gesekan daun yang ditiup angin malam. Namun, dalam kesunyian itu, Tira merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa teramat berat di dadanya, seolah-olah langkahnya dilihat oleh sesuatu yang tak tampak oleh mata manusia. Sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Golok naga kesetiaan masih tergantung di pinggangnya, terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, ia merasa lega telah meninggalkan perguruan Ki Lurah Naga, namun perasaan itu segera berganti dengan ketakutan yang menggelayuti setiap langkahnya. Tira tahu, meskipun ia telah meninggalkan gurunya, kutukan golok itu tak akan pernah pergi. Golok itu adalah bagian dari dirinya, dan itu berarti bahwa ia juga terikat pada takdir yang gelap. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam hutan, bayangan samar mulai bergerak di antara pepohonan. Pada mulanya, Tira mengira itu hanya halusinasi, namun bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Dari balik pohon-pohon yang tinggi, muncul sebuah sosok yang melangkah perlahan menuju Tira. Sosok itu mengenakan jubah hitam, wajahnya tersembunyi di balik penutup yang gelap. Tangannya memegang senjata yang bercahaya merah, berkilauan dalam kegelapan. Golok itu, milikmu bukan? Suara rendah dan serak mengalun dari sosok itu. Tira terkejut, golok di pinggangnya terasa bergetar. Ia tidak tahu bagaimana sosok itu tahu tentang golok tersebut, namun instingnya memberitahu bahwa ia harus berhati-hati. "Siapa kau?" Tira bertanya dengan suara tegas, meski ada rasa takut yang menyelusup dalam hatinya. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya, lalu dengan perlahan mengangkat wajahnya. Saat wajah itu terlihat, Tira hampir terjatuh karena terkejut. Wajah sosok tersebut sangat mengerikan, kulitnya pucat seperti mayat, dengan mata yang kosong dan memancarkan cahaya merah seperti darah. Namun, yang lebih mengejutkan adalah keberadaan lidahnya yang menjulur keluar dari mulutnya, bergetar seperti ular yang siap menyerang. "Akulah penjaga kutukan naga kesetiaan." Golok itu tidak bisa lepas dari para pemiliknya, Tira Wijaya. "Dan kini, kau telah menandatangani takdirmu. Kau akan mengikuti jalan yang telah ditentukan bagimu, atau kau akan binasa." Tira merasa tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan yang menahan gerakannya. Golok naga kesetiaan yang ada di pinggangnya terasa semakin panas, seolah menanggapi ancaman yang datang dari sosok itu. Tira menyadari bahwa jika ia tidak bertindak, sosok itu akan menghabisinya. Namun, Tira juga tahu bahwa jika ia menggunakan golok tersebut, kekuatan yang luar biasa akan membangkitkan kemarahan dan keinginan untuk menghancurkan. Seketika, ingatan tentang ajaran gurunya, Ki Lurah Naga, kembali menghantui pikirannya. Ki Lurah Naga selalu mengajarkan bahwa kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan. Kekuatan itu harus digunakan dengan bijaksana. Jika tidak, maka kehancuran akan mengikuti. "Saat ini, kau belum sepenuhnya memahami golok itu," sosok penjaga kutukan itu berkata, suaranya penuh ancaman. Namun,
Saat kekuatan dalam dirimu bangkit, kau akan menjadi seperti kami. Terjebak dalam kutukan naga kesetiaan selamanya. Tanpa memperdulikan kata-kata sosok itu, Tira dengan cepat menarik golok naga kesetiaan dan mengangkatnya ke atas, siap untuk bertarung. Golok itu berkilauan dengan cahaya biru yang sangat terang, dan seakan ada roh yang mendiami bilahnya. Begitu golok itu bergerak, Tira merasakan ada kekuatan yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat melangkah maju, sosok penjaga kutukan itu menggerakkan tangan kanannya, dan sebuah energi hitam pekat menyembur keluar. Energi itu mengalir cepat menuju Tira, menyelubungi tubuhnya dengan kekuatan yang menekan. Tira merasakan tubuhnya seakan terikat oleh kekuatan tersebut, dan golok yang berada di tangannya terasa semakin berat. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak, sosok itu hanya tersenyum dengan penuh kebencian. Kau terjebak, Tira Wijaya. Golok naga kesetiaan adalah kutukan, bukan hadiah. Kau tidak bisa melawan takdirmu. Tira merasakan tubuhnya semakin lemah, dan pandangannya mulai kabur. Ia berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kesadarannya, dan dalam hati ia terus berdoa agar ada sesuatu yang bisa membantunya. Seketika, ia mendengar suara yang sangat familiar, suara dari dalam golok naga kesetiaan itu sendiri. Tira, jangan takut. Bangkitkan kekuatan sejati dalam dirimu. Tira menggenggam golok itu erat, dan tanpa sadar, energi yang luar biasa mulai mengalir. Ia merasa kekuatan dalam dirinya bangkit, tetapi berbeda dengan yang ia rasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan sebuah kekuatan yang mempengaruhi jiwanya, sebuah kekuatan yang menghubungkan dirinya dengan roh golok tersebut. Golok naga kesetiaan mulai bergetar hebat, dan dari bilahnya muncul cahaya biru yang semakin terang. Dalam sekejap, energi yang mengikat tubuhnya mulai terkikis, dan Tira merasa bebas untuk bergerak kembali. Ia menatap penjaga kutukan itu dengan tatapan penuh tekad. Takdirmu tidak akan mengendalikan aku. Tira mengerahkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya dan mengayunkan goloknya ke arah sosok tersebut. Namun, sosok itu tidak mundur. Sebaliknya, ia tertawa dengan suara yang sangat keras dan menakutkan. Jangan terlalu cepat merasa menang, Tira Wijaya. Ini baru permulaan. Saat golok naga kesetiaan melesat menuju sosok itu, sebuah suara yang mengerikan menggemuruh di seluruh hutan. Seperti ada sebuah dunia yang sedang runtuh, dan suara itu semakin mendekat. Tira menyadari bahwa ia bukan hanya melawan sosok ini, tetapi juga melawan seluruh kutukan yang membelenggu dirinya dan golok itu. Di saat itulah, Tira merasakan sebuah perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak hanya melawan sosok penjaga kutukan itu, tetapi ia melawan nasib yang telah ditentukan untuknya. Ia tahu bahwa jika ia ingin bebas, ia harus mematahkan kutukan ini. Ia harus mengalahkan bukan hanya penjaga kutukan, tetapi juga Ki Lurah Naga yang telah menjeratnya dalam ikatan kesetiaan yang gelap. Tira Wijaya berdiri tegap di tengah hutan yang gelap, tubuhnya masih terasa lelah akibat serangan energi gelap yang mengikatnya. Namun, ia tahu bahwa pertarungannya belum berakhir. Sosok penjaga kutukan itu, meskipun terluka oleh serangan goloknya, masih berdiri dengan senyum mengejek di wajahnya yang pucat. Kekuatan golok naga kesetiaan kini mengalir lebih deras dalam tubuh Tira, namun ia juga merasakan bahaya yang datang dari dalamnya. Sungguh luar biasa, Tira Wijaya, kata sosok itu dengan suara serak yang dipenuhi dengan kebencian. Namun, kau tidak tahu betapa dalam kutukan yang melingkupi golok itu. Kekuatan itu akan menguasai jiwamu, dan kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari takdir ini. Tira mengarahkan pandangannya tajam pada sosok penjaga kutukan tersebut.
ia merasakan kehadiran golok naga kesetiaan dengan lebih kuat dari sebelumnya. Golok itu seperti memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali Tira mengayunkan golok itu, seakan-akan seluruh dunia berubah di sekitarnya, seperti dunia itu menyesuaikan dengan kehendak golok. Takdirmu sudah digariskan, Tira, penjaga kutukan itu melanjutkan. Golok itu akan menuntut darah, dan kau harus menyerahkan jiwamu untuk selamanya. Ki Lurah Naga tidak akan pernah melepaskanmu, karena kau adalah bagian dari rencananya. Tira menahan napasnya, mendengar kata-kata yang mengerikan itu. Ia tahu bahwa Ki Lurah Naga, gurunya, sudah lama merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar melatihnya menjadi seorang pendekar. Golok naga kesetiaan adalah simbol kesetiaan yang tak bisa dipatahkan, tetapi juga simbol dari kutukan yang tidak bisa dibebaskan begitu saja. Sekalipun Tira ingin melawan, ada sesuatu yang lebih besar yang mengikatnya dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Ki Lurah Naga, dia tidak akan menguasai hidupku, kata Tira dengan suara penuh tekad. Aku akan melawan, meskipun harus melawan kekuatan yang ada di dalam diriku sendiri. Dengan segenap kekuatan, Tira melangkah maju dan mengayunkan goloknya, menyerang sosok penjaga kutukan itu. Golok naga kesetiaan berkilauan dengan cahaya biru yang begitu terang, namun juga dipenuhi dengan hawa dingin yang menyeramkan. Setiap gerakan golok itu seakan merobek ruang dan waktu, seperti ada kekuatan yang tak terhingga di dalamnya. Namun, sosok penjaga kutukan itu tidak mundur. Ia mengangkat tangannya dan dengan kekuatan gaib, menangkis serangan Tira. Sebuah ledakan energi terjadi, mengirimkan gelombang udara yang kuat ke sekeliling mereka. Tira hampir terjatuh, tetapi segera menstabilkan diri dengan menginjak tanah yang kokoh. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah, karena ia masih memiliki kesempatan untuk menghancurkan kutukan ini. Sial! Tira menggeram, berusaha melawan tekanan yang semakin besar. Aku tidak akan terperangkap dalam kutukan ini. Aku akan menghentikan semua ini. Penjaga kutukan itu tertawa dengan suara yang mengerikan. Kau pikir kau bisa mengalahkanku begitu saja? Takdirmu sudah ditentukan, Tira Wijaya. Semua ini adalah bagian dari permainan Ki Lurah Naga. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Tira mengarahkan pandangannya kepada golok naga kesetiaan yang bersinar di tangannya. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik. Golok itu bukan sekadar senjata. Itu adalah bagian dari jiwanya, bagian dari takdirnya. Namun, seiring waktu, ia juga mulai menyadari bahwa golok itu adalah ujian yang tak bisa ia hindari. Kekuatan itu mengalir di dalam tubuhnya, mengguncang pikirannya, dan meresap ke dalam jiwanya. Tira berhenti sejenak, menatap golok itu dengan mata yang penuh tekad. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus mengatasi bukan hanya musuh-musuh yang menghalangi jalannya, tetapi juga dirinya sendiri. Ia harus menerima bahwa golok itu adalah bagian dari dirinya, dan hanya dengan memahami kekuatan sejatinya, ia bisa membebaskan dirinya dari belenggu kutukan itu. Tidak ada yang bisa mengendalikan diriku, Tira berkata dengan suara penuh keyakinan. Aku akan mencari cara untuk menghancurkan kutukan ini, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku. Tiba-tiba, golok naga kesetiaan mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan suara yang sangat dalam bergema di sekitar mereka. Tira terkejut, namun ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah golok itu berbicara kepadanya. Tira, jangan takut. Aku adalah bagian dari jiwamu. Kekuatan yang ada dalam dirimu adalah milikku dan milikmu. Kalian yang telah dipilih tidak akan terpisah. Namun,
Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus menghadapi gurumu. Tira menggenggam golok itu erat, menyadari bahwa suara itu bukan hanya berasal dari golok, tetapi juga dari dalam dirinya. Ia merasakan adanya ikatan antara dirinya dan golok tersebut, ikatan yang tak bisa dihapus begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus menghadapi Ki Lurah Naga, gurunya yang telah mengikatnya dengan kesetiaan yang begitu kuat. Tanpa banyak bicara lagi, Tira mengarahkan goloknya dengan kecepatan luar biasa menuju penjaga kutukan. Dalam sekejap, golok itu melesat seperti petir, memotong udara dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, penjaga kutukan itu tidak kalah cepat. Dengan gerakan gesit, sosok itu menghindar dan berbalik menyerang dengan energi hitam yang sangat kuat. Tira tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Ini adalah ujian batin yang akan menguji kesetiaannya, ketahanannya, dan keyakinannya terhadap jalan yang ia pilih. Ia harus lebih bijaksana dan cerdas dalam melawan lawannya, karena kekuatan penjaga kutukan itu tidak akan berkurang begitu saja. Golok ini bukanlah kutukan, tapi ujian. Tira bergumam dalam hati, menyadari bahwa ia harus mengalahkan bukan hanya penjaga kutukan, tetapi juga ketakutannya. Dengan satu serangan yang luar biasa, Tira meluncurkan goloknya, menembus gelapnya malam yang penuh misteri. Namun, sebelum golok itu mencapai sasaran, tiba-tiba sebuah suara menggelegar mengisi udara. Sosok yang kini muncul dari dalam kegelapan adalah Ki Lurah Naga, gurunya yang telah lama ia tinggalkan. Tira Wijaya. Ki Lurah Naga berteriak, suaranya penuh dengan kemarahan yang membara. Kau tidak bisa melawan takdir ini. Golok itu adalah milikku, dan kau akan tetap menjadi pelayan setiaku. Tira menatap gurunya dengan mata yang penuh keteguhan. Tidak, Ki Lurah Naga. Aku bukan lagi muridmu. Aku akan mengakhiri semua ini. Dengan semangat yang tak bisa dibendung, Tira melangkah maju. Perang batin antara kesetiaan dan kebebasan kini mencapai puncaknya. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dan mengakhiri kutukan ini adalah dengan menghadapi Ki Lurah Naga dalam pertempuran terakhir yang tak bisa dielakkan.